Halo masyarakat, dan ini adalah set-top box DVB-T2 yang akan kita bahas pada video kali ini dari merek Advan. Untuk serinya di sini sudah tertulis DigiPro. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini ya. Di sini juga sudah ada gambar unitnya. Terus di bagian pojok kanan atas sebelah sini ada logo garansi 1 tahun. Terus di sebelah sini juga ada keterangan beberapa spesifikasinya, mulai dari EPG, PVR, MPG, terus dan yang lain-lain. Terus dashboard di bagian sini ada tulisan seperti ini, di sini ada tulisan seperti ini, dan di sebelah sini ada tulisan seperti ini. Untuk dashboard bagian belakangnya seperti ini ya. Di sini ada gambar set-top box-nya, ini tampilan depannya, ini tampilan belakang, dan di sini ada keterangan 1080p Full HD, terus ada mereknya dan serinya Advan DigiPro. Terus di sini juga seperti bagian depan tadi beberapa keterangan fiturnya. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapannya. Di sini yang pertama kita dapatkan kabel RCA atau 3,5 mm TRRS. Terus di sini kita juga mendapatkan adapter sebagai powernya. Di sini untuk adapternya 5 volt. Kita juga mendapatkan remote. Untuk tampilan remote-nya seperti ini. Umum seperti remote di set-top box yang lainnya. Bedanya hanya di sini lokasi tombolnya berbeda ya. Untuk bentuknya sama. Dan ini adalah unit set-top box-nya. Mungil ya, kita lewati dulu, kita cek yang lainnya lagi. Di sini kita juga mendapatkan buku manual, petunjuk pemasangan ataupun pemakaian. Terus di sini kita juga mendapatkan kartu garansi. Ini sangat banyak kuotanya ya, garansinya lengkap karena set-top box Advan ini produk lokal atau produk dalam negeri ya. Di sini juga di kartu garansinya ada stiker SNI. Dan ini bentuk dari unit set-top box Advan DigiPro ya teman-teman. Di sini ada pola-pola seperti susunan bata. Terus untuk warnanya full hitam, semua berwarna hitam, depan, belakang, atas, bawah. Terus untuk bahannya plastik. Terus di bagian bawah sebelah sini ada stiker SNI dan lubang sirkulasi udara. Untuk tampilan depannya di sini ada port USB, lampu indikator di sini ya. Jadi tidak menggunakan panel layar LED, hanya lampu indikator di sini. Terus CH-, CH+ untuk pergantian channel, juga tombol power. Terus di bagian belakangnya di sini ada antena in buat masukin kabel antena, lob out, AV out. Ini nantinya buat kabel RCA ya, kita juga nanti contohkan. Terus di sini juga ada port HDMI dan colokan powernya. Oke, jadi untuk set-top box Advan DigiPro ini bentuknya mungil ya teman-temannya, bodi kecil. Jika kita bandingkan dengan set-top box Evercross ini hampir separuhnya ukurannya. Lebih kecil set-top box Advan dibanding set-top box Evercross ini. Pasti di antara teman-teman di sini ada yang menanyakan, "Loh, Bang, kan bodinya kecil, cepat panas dong?" Jawabannya tidak. Kenapa? Karena set-top box Advan DigiPro ini power adapternya misah dari unitnya. Jadi panasnya itu terbagi dua ya teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah menggunakan set-top box Advan DigiPro ini selama 3-4 hari. Dan perharinya itu saya hidupkan 8-10 jam. Dan selama pemakaian unitnya ini tidak terlalu panas ya teman-teman ya, cuma hangat doang. Dan itu pun wajar seperti set-top box yang lainnya, biarpun set-top box yang lainnya ukurannya lebih gede. Terus untuk pemasangan ke televisinya buat TV tabung tentunya ya, karena TV tabung belum ada colokan HDMI nya menggunakan ini RCA atau TRRS 3,5 mm ini teman-teman. Jadi ini penggunaan untuk TV tabung cukup simpel, jack 3,5 mm nya kita colokan di sini sampai benar-benar masuk. Terus kemudian untuk kabel berwarnanya ini kita colokan di TV, sesuaiin aja warna yang ada di TV. Dan untuk pengguna TV yang sudah support HDMI, saya sarankan menggunakan kabel HDMI dan dicolokkan di sini. Terus di sini teman-teman colokan kabel antenanya. Jangan lupa juga power adapternya kita colokan di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, power adapternya dicolokkan di sebelah sini. Ini untuk kepalanya nanti kita colokan ke colokan listrik. Oke, sekarang kita cek seperti apa fitur dan menu-menunya. Oke, untuk set-top box Advan ini di dalam remote-nya tidak mendapatkan baterai ya teman-teman ya. Jadi untuk baterainya teman-teman bisa beli sendiri. Jenis baterainya adalah AAA seperti ini.
baterai kecil AAA untuk remote set-top box Advan DigiPro. Oke, jadi di sini kalau teman-teman menggunakan kabel HDMI untuk menghubungkan dari set-top box ke TV, teman-teman pilih HDMI di bagian input TV-nya. Jika menggunakan kabel RCA, pilih AV di bagian input TV-nya. Oke, dan di sebelah sini adalah lampu indikatornya. Ini saat posisi set-top box-nya mati berwarna merah seperti ini, dan kalau kita hidupkan dia akan berubah menjadi hijau seperti ini ya. Oke, jadi saat pertama kali dihidupkan set-top box DVB T2 Advan DigiPro ini tampilannya seperti ini. Terus di sini kita juga harus setting-setting sebentar ya. Di sini tinggal ikutin video ini aja. Untuk OSD bahasa Indonesia, negara Indonesia, LCN kita bisa lepas ataupun pada. Di sini saya pilih lepas. Terus untuk area kode masukkan kode pos dimana kalian tinggal sekarang ini ya. Untuk saat ini saya tinggal di Jakarta Barat dan kode posnya kita klik OK dulu, 11270. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di bagian area kode nanti akan muncul lokasi kita. Terus kemudian kita klik berikutnya. Di sini pengaturannya sebenarnya tidak usah diatur-atur lagi, cuman hanya satu saja yang perlu diatur. Jika kalian menggunakan antena biasa dan belum digital, antena aktifnya kita lepas. Jika kalian menggunakan antena pada umumnya atau antena biasa terus ditambahkan booster, untuk antena aktifnya bisa klik pada. Terus untuk antena digital juga di sini antena aktifnya kita klik pada agar hasilnya lebih maksimal. Setelah itu kita ke bagian paling bawah, di bagian mulai pencarian kita klik OK. Di sini untuk pencarian siaran TV digitalnya kita percepat saja ya agar tidak memakan waktu. Jadi kita nanti tahu sampai berapa terakhir kita mendapatkan siaran TV digital di tempat saya. Jadi di tempat saya di sini mendapatkan 54 channel TV digital di lokasi Jakarta Barat. Untuk pergantian dari channel ke channel dari set-top box Advan DigiPro ini saya rasa sangat oke. Sama lah, hampir mirip dengan Lubi ataupun Advance STPA01. Untuk pergantian channelnya juga sama. Terus untuk tampilannya ini juga sama ya teman-teman, berwarna biru terus seperti ini, dan tampilan saluran digitalnya pun sama, hampir mirip lah. Untuk bagusan mana ya, saya rasa salah satu dari mereka pasti ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak. Oke, kita lanjut di bagian yang paling sinyalnya paling rendah di tempat saya, yaitu RTV. Mana RTV? Di sini untuk RTV juga lancar ya. Terus kita klik bagian info 2 kali. Wah, mantap. Sekarang sinyalnya pun di sini menggunakan set-top box Advan DigiPro. Untuk RTV itu 100% ya, kualitas 100%. Jadi di sini cukup keren ya untuk sensitivitas sinyalnya di set-top box Advan DigiPro ini. Di produk sebelumnya yang sudah pernah saya bahas di channel TC YouTube dari merek set-top box apapun, untuk RTV itu mentok paling 60-70%, sedangkan menggunakan set-top box Advan DigiPro di sini bisa lihat untuk sinyal 100% dan kualitas 100%. Jika RTV di tempat saya mendapatkan kualitas sinyal seperti ini, untuk channel-channel yang lain pun saya rasa lebih bagus. Karena yang paling rendah untuk sinyalnya itu di tempat saya yaitu RTV ya teman-teman ya. Sini kita bisa lihat Nusantara HD lancar, RCTI apalagi nih. Golongan ibu-ibu pasti yang paling demen karena banyak sinetronnya. Sekarang kita klik menu pada remote untuk melihat tampilan menu dari set-top box Advan DigiPro. Untuk tampilan menunya seperti ini ya teman-teman ya, keren dengan beberapa ikon-ikonnya. Di sini yang pertama adalah bagian instalasi. Kalau kita klik di sini bagian instalasi itu sama seperti saat kita menghidupkan set-top box Advan DigiPro pertama kali, yaitu dimana di sini kita bisa setting cari saluran ya, ataupun teman-teman yang membeli Advan DigiPro terus sudah ada channelnya ingin setting ulang lagi. Di sini untuk setting-settingnya sama, ikutin seperti saat tadi kita pertama kali menghidupkan set-top box-nya. Terus di bagian televisi kalau kita klik OK, dia akan kembali ke saluran TV digital. Kita klik menu lagi. Setelah itu di bagian APPS YouTube kita lewatin dulu karena di sini kita harus setting dongle BB untuk menggunakan APPS ataupun aplikasi YouTube. Dan di sini ada media center. Di sini teman-teman yang mempunyai flash disk ataupun card reader
ingin menonton video offline atau video yang tersimpan di memori, di sini tempatnya ya teman-teman ya. Terus kita klik exit lagi, kita ke bagian preferensi. Di sini untuk setting-setting OS di bahasa dan lain-lain. Terus kita klik kembali, terus kita pindah ke bagian saluran. Di sini untuk mengatur beberapa saluran ataupun saluran TV yang kita favoritkan, kita klik exit dulu. Terus kemudian bagian AV, di sini ada SPDIF, rasio aspek, kita pilih layar penuh aja, terus output video dan video resolusi. Nah, untuk video resolusi ini kita bisa setting ya teman-teman ya. Jika kalian menggunakan kabel RCA tadi ataupun kabel HDMI, di sini untuk kabel RCA kita klik OK dulu. Saya sarankan menggunakan 720p 50 ataupun yang 720p 60. Nah, kalau untuk yang menggunakan kabel HDMI, saya sarankan menggunakan 1080i, entah itu yang 25, 60 ataupun yang 30. Tapi saya sarankan menggunakan 1080i yang belakangnya 30 seperti ini. Kecuali TV kalian layarnya bener-bener bagus ya teman-temannya, karena di sini layar TV saya standar, saya pilih yang 1080i yang belakangnya 30. Oke, kita klik OK. Untuk HDMI audio kita biarkan saja, terus kita klik kembali atau exit. Terus di bagian mengatur kita klik, di sini ada timer, anak kunci, tanggal waktu, factory reset. Kalau kita klik OK, terus kita masukkan 0 sampai kolom kotaknya penuhnya ada 4 ya, nanti dia akan reset sendiri. Oke, kita klik exit. Auto siaga, di sini kita bisa atur. Jadi auto siaga tuh gini teman-teman, jika dalam waktu 3 jam tidak ada pergerakan di set-top box-nya, bukan set-top box yang digerak-gerakin ya, maksudnya di sini kayak contoh besarin volume atau perpindahan channel, maka secara otomatis itu dianggap set-top box Advan DigiPro itu diam dan dia akan mati secara otomatis. Jika ingin full time kita bisa pilih pada bagian lepas, tapi saya di sini biarkan 3 jam saja, karena tidak mungkin juga nonton televisi tanpa gonta-ganti channel dalam waktu 3 jam. Oke, setelah itu kita klik exit. Terus di bagian jaringan di sini ya, untuk mengatur WiFi kita skip dulu untuk mengatur WiFi di video berikutnya agar tidak terlalu panjang. Terus di sini untuk meningkatkan, buat kalian yang mau upgrade software set-top box-nya, di sini tempatnya ya, tentunya menggunakan USB entah flash disk ataupun card reader. Oke, kita klik exit. Terus kita lihat di bagian versi. Di sini untuk set-top box Advan DigiPro saya menggunakan atau saya beli versi terbarunya teman-teman. Di sini ada keterangan untuk hardware version di BB 10KK, terus version dan lain-lain. Di sini untuk membangun tanggal yaitu 17 bulan 5 tahun 2022. Jadi ini termasuknya software terbaru. Oke, kita klik exit dan di sini saya sudah menggunakan dongle WiFi ya teman-teman untuk menikmati fitur internetnya. Dan kita geser ke bagian sini, di YouTube bisa ataupun di dalam APPS ini juga ada YouTube-nya, itu sama aja. Kita untuk mempercepat video kita pilih salah satu yang di bagian APPS, terus kita pilih online video. Oke, di sini untuk di dalam online video ataupun fitur internetnya ada YouTube, TikTok, video, WeTV dan YouTube Kids. Kita pilih salah satu dulu yaitu YouTube. Setelah YouTube-nya terbuka seperti ini, kita bisa geser-geser untuk mengeklik atau menonton videonya. Langsung saja klik OK. Dan jika teman-teman ingin mencari judul video ataupun nama channel YouTube-nya, teman-teman tinggal geser ke kiri. Terus kemudian di sini kan ada tulisan nih, region, login, search, movie dan return. Teman-teman tinggal sesuaikan saja pada remote. Untuk search atau pencarian, klik tombol merah di bagian sini ya. Nanti kita akan memunculkan kolom pencarian di sini, terus kemudian kita klik OK. Nah, di sini papan keyboardnya sudah muncul, teman-teman tinggal masukkan nama channel dan kemudian klik OK. Contohnya di sini saya ingin mencari YouTube saya satunya lagi yaitu TC Mancing. Setelah itu untuk enter kita klik di sini di bagian remote untuk enternya. Jika sudah muncul nama channel ataupun judul videonya di sini, langsung saja kita klik salah satu videonya. Oke, di sini kita klik sebelah sini. Ini YouTube TC Mancing.
Buat teman-teman yang mau subscribe ke YouTube TC Mancing juga dipersilahkan. Nah, di sini lancar ya teman-teman ya. Untuk setting resolusinya teman-teman klik bagian info pada remote di sebelah sini ya, klik info. Nah, di sini untuk resolusinya bisa pilih HD ataupun Full HD. Full HD itu 1080p. Terus kalau kita geser ke kiri semakin turun, HD 720, standar 480 dan low 360. Pokoknya sesuaiin aja dengan kondisi internet di tempat kalian. Jika bagus, saya sarankan menggunakan HD ataupun Full HD agar hasil gambarnya itu oke. Di sini kita HD saja teman-teman ya. Setelah itu klik oke. Oke, sekarang kita coba aplikasi yang lainnya. Untuk YouTube-nya tadi lancar ya. Sekarang kita buka aplikasi TikTok-nya. Untuk mengatur TikTok dan aplikasi yang lainnya itu sama saja saat kita seperti tadi membuka aplikasi YouTube. Oke, jadi di sini langsung saja kita pilih salah satu videonya. Untuk TikToknya di sini lancar ya teman-teman ya. Cuman ya balik lagi tergantung sinyal internet. Juga untuk videonya pun formatnya bener, yaitu potret. Video berdiri seperti ini ya teman-teman ya. Kalau landscape full itu 16:9, kalau potret ya kebalikannya. Oke, kita klik exit untuk kembali. Terus kita pilih aplikasi video. Oke, jadi aplikasi videonya sudah terbuka. Kita pilih salah satu saja ya teman-teman ya. Di sini kita pilih yang sini aja. Nanti kita pilih atau tonton videonya sebentar saja karena takut kena copyright jika diupload ke YouTube. Untuk aplikasi video di sini lancar. Kita klik exit. Sekarang kita coba lihat di bagian WTV. Kita pilih di bagian film. Kita geser ke kiri dulu, terus kita pilih film. Oke, kita pilih yang bagian pojok kanan atas karena thumbnailnya ahai. Jika muncul seperti ini kita klik OK. Untuk aplikasi WTV-nya di sini juga lancar tanpa kendala. Sebelum kena copyright kita exit dulu. Dan sekarang kita pindah ke bagian YouTube Kids. Nah, ini YouTube Kids ini buat kalian yang mempunyai anak. Di sini cocok untuk menonton video-videonya. Jika sudah muncul menunya seperti ini, kita geser ke kanan untuk menjelajah atau kita pilih bagian jelajahi. Oke, jika sudah muncul beberapa video, kita pilih salah satu saja. Kita lihat bagian paling depan sini. Dan untuk aplikasi YouTube Kids-nya di sini juga lancar ya teman-teman ya. Sekarang kita klik exit. Jadi kesimpulannya untuk set-top box dari merek Advan untuk serinya DigiPro atau bisa kita sebut Advan DigiPro ini bodi kecil tapi tidak cepat panas, cuma angetlah standar seperti set-top box pada umumnya. Apakah worth it untuk dibeli dengan harga 150 sampai 160.000 di marketplace? Saya rasa cukup worth it buat kalian yang suka set-top box dengan bodi mini seperti ini. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari set-top box Advan DigiPro. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang mau subscribe dipersilakan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk setting dongle wifi nya tunggu saja di video berikutnya.